Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 896-900. Bab 896. Penyelamat yang dipanggil Gu Jun adalah Chen Xiaoma, yang keluarganya berkecimpung dalam bisnis percetakan, dan ayahnya mengaku sebagai raja percetakan di Provinsi Sanan. Dan ibu Chen Xiaoma bekerja di sebuah agensi di Provinsi Sanan, jadi dia masih memiliki latar belakang tertentu. Chen Xiaoma baru saja mengatakan bahwa di Provinsi Sanan, tidak peduli siapa itu, dia harus memberikan wajahnya, dan kalimat ini tidak menyombongkan diri. Bagaimanapun, keluarga Chen menginginkan uang dan latar belakang, dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi dia. Tapi Wang Jingsheng sangat meremehkan Chen Xiaoma karena hubungan Wang Hong. Chen Xiaoma menoleh untuk melihat Wang Jingsheng, lalu berkata dengan ringan, "Jadi itu kamu, Wang Jingsheng." "Benar, itu aku, kalian memukuli orang-orangku," kata Wang Jingsheng sembarangan. Faktanya, Chen Xiaoma tidak takut pada Wang Jingsheng, tapi dia takut pada Wang Hong. Bagaimanapun, Wang Hong masih memiliki energi di Provinsi Sanan. Bahkan keluarga Chen tidak berani memprovokasi kakak seperti Wang Hong dengan mudah. "Wang Jingsheng, apakah kamu menganiaya gadis-gadis ini? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Gu Jun adalah teman baik saya, jangan berlebihan, itu hampir cukup." Chen Xiaoma mengerutkan kening dan berteriak pada Wang Jingsheng. Siapakah Wang Jingsheng? Chen Xiaoma tahu betul di dalam hatinya. Selain itu, meskipun Tiani Zans mengenakan kacamata hitam saat ini, dia dapat mengetahuinya dari segi bentuk dan temperamennya. Dia benar-benar cantik sekali, dan pasangan ramping Wang Xiaowan kaki indahnya juga bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Bahkan orang normal pun harus tergerak ketika melihat kedua wanita ini, apalagi orang seperti Wang Jingsheng. Jadi Chen Xiaoma merasa Wang Jingsheng pasti telah menganiaya salah satu Wang Xiaowan dan Tiani Zans, itulah sebabnya kedua kelompok itu bertengkar. Untuk hal seperti itu, Chen Xiaoma merasa selama dia membujuknya dengan baik, dia akan baik-baik saja. Setelah Chen Xiaoma ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung ke sisi Wang Jingsheng, dan kemudian berkata kepada Wang Jingsheng dengan ekspresi menyanjung, "Wang Jingsheng, orang-orang ini semua adalah temanku, anggaplah masalah ini hari ini sebagai cara untuk memberiku wajah, dan sisihkan. Ayo lewati mereka." "Siapa kamu, Chen Xiaoma, mengapa aku harus memberimu wajah ini?" Wang Jingsheng menoleh untuk melihat Chen Xiaoma, dan berteriak dengan jijik. "Kamu." Chen Xiaoma tidak pernah menyangka bahwa Wang Jingsheng akan mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri, jejak ketidaksenangan muncul di matanya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu maksudmu kamu tidak bermaksud memberiku wajah ini, bukan? Anda harus tahu bahwa Chen Xiaoma masih memiliki latar belakang tertentu." Meskipun dia tidak berani memprovokasi orang seperti Wang Hong, Wang Jingsheng bukanlah apa-apa di matanya. Dia telah memberikan cukup banyak wajah kepada Wang Jingsheng sekarang, tetapi dia tidak menyangka Wang Jingsheng akan mengatakan hal seperti itu. "Chen Xiaoma, aku menyarankanmu untuk keluar dari sini sekarang, aku sedang tidak ingin berbicara denganmu." Wang Jingsheng memarahi Chen Xiaoma dengan tidak sabar. Saat ini, begitu banyak orang yang menonton. Setelah dimarahi oleh Wang Jingsheng, Chen Xiaoma kehilangan ekspresinya dan berteriak keras, "Wang Jingsheng, apakah aku membuatmu malu?" Setelah mengatakan ini, Chen Xiaoma bergegas menuju posisi Wang Jingsheng dengan agresif. Dan orang-orang yang dibawa oleh Chen Xiaoma juga bergegas mendekat. Kleter. Semua pengawal yang dibawa oleh Wang Jingsheng berhenti di depan Wang Jingsheng. Meskipun mereka tidak berani melakukan apapun pada Fendi Zanders, bukan berarti mereka takut pada orang seperti Chen Xiaoma. Ketika Gu Jun melihat orang-orang ini akan bertarung lagi, dia buru-buru menghentikan Chen Xiaoma, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Saudara Ma, ada cukup banyak orang di sisi lain, jadi lebih baik tidak berkelahi." "Wang Jingsheng, apa maksudmu? Kamu harus menjelaskan semuanya kepadaku hari ini." Chen Xiaoma menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Wang Jingsheng dan bertanya. Wang Jingsheng tersenyum ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Chen Xiaoma, tahukah Anda siapa yang disinggung orang-orang ini? Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika Anda tidak menghargainya, tidak ada yang bisa saya lakukan." "Siapa yang mereka sakiti?" Chen Xiaoma tertegun sejenak, dan bertanya pada Wang Jingsheng dengan ekspresi curiga. "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, jadi izinkan aku memberitahumu. Sepupuku memintaku untuk mengundangku makan malam bersama wanita itu."
Sepupuku, Tuan Zhao Yuanjia, dan Tuan Zhao semuanya hadir, dan ini orang-orang hentikan saya, jangan biarkan saya membawa wanita ini pergi. Jika Anda membantu orang-orang ini sekarang, Anda melawan sepupu saya dan Tuan Zhao, apakah Anda mengerti maksud saya? Sepupumu, Tuan Zhao. Setelah Chen Xiaoma mendengar kata-kata Wang Jingsheng, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia membeku di tempat dengan bodohnya, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Wang Jingsheng menatap Chen Xiaoma dengan bangga dengan senyuman di wajahnya. Kamu benar-benar menyinggung Wang Hong dan Zhao Yuanjia. Chen Xiaoma menoleh untuk melihat Gu Jun, dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Kami tidak tahu siapa sepupunya. Jawab Gu Jun dengan suara rendah. Melihat Gu Jun, Chen Xiaoma langsung terdiam. Jika itu hanya urusan Wang Jingsheng hari ini, Chen Xiaoma akan tersinggung jika dia menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Wang Jingsheng bukanlah orang yang hebat. Namun akan berbeda jika orang bertubuh besar seperti Wang Hong dan Zhao Yuanjia. Jika kedua orang ini mengambil satu secara acak, itu akan menjadi eksistensi yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Chen mereka. Masalahnya, itu akan terlalu merugikan keuntungannya. Gu Jun, apakah kamu mencoba menyakitiku? Kamu bilang tidak baik jika kamu menyinggung seseorang, tapi kamu harus menyinggung seseorang seperti Wang Hong. Chen Xiaoma mengerutkan kening dan berteriak tak berdaya. Siapa Wang Hong itu? Gu Jun membeku sejenak, dan bertanya pada Chen Xiaoma dengan ekspresi bingung. Lagi pula, kamu tidak perlu tahu siapa Wang Hong, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang sebesar itu, begitu juga aku. Kata Chen Xiaoma dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaoma, Gu Jun langsung tercengang, dan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa bahkan Chen Xiaoma pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Jun awalnya berpikir bahwa Chen Xiaoma dapat menangani masalah ini, tetapi pada saat ini, hal terakhir dalam pikiran Gu Jun telah hilang. Gu Jun, itu bukan saudaraku, aku tidak cukup jahat. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Jika aku membantumu, aku sendiri mungkin akan mendapat masalah. Orang seperti Wang Hong bukanlah sesuatu yang aku mampu. Chen Xiaoma berbisik kepada Gu Jun. Tidak apa-apa Bu, aku bisa mengerti. Gu Jun akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, dan menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Su Tian, Yang Yingying dan yang lainnya melihat posisi Gu Jun dengan ekspresi sangat putus asa di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 897. Chen Xiaoma menatap Gu Jun, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan keraguan selama 2 detik, dan kemudian perlahan berkata, Gu Jun, Wang Hong ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Jika kamu percaya padaku, segera minta maaf kepada Wang Jingsheng, lalu minta maaf kepada Wang Hong. Kalian semua Anda adalah orang biasa, dan bos besar seperti Wang Hong seharusnya tidak mempersulit Anda. Mungkin dia bisa melepaskan Anda. Mengapa kami harus meminta maaf? Kami tidak melakukan kesalahan apapun, mereka ingin menangkap saudari Tiani Zans dan pergi. Wang Xiaowan berteriak dengan mulut melengkung. Mengapa kamu meminta maaf? Setelah Chen Xiaoma mendengar kata-kata Wang Xiaowan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, saya beritahu Anda bahwa orang-orang seperti Wang Hong bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi. Jika Anda menyinggung Wang Hong, Anda bahkan mungkin tidak, aku tidak tahu bagaimana kamu mati, gabungan kekayaan kalian semua mungkin tidak sebanyak penghasilan Wang Hong dalam setahun, apa yang kamu gunakan untuk melawannya? Itu bukan salah kami. Mengapa kami harus meminta maaf? Itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang yang ada. Jika ini masalah besar, saya akan memanggil polisi. Saya tidak percaya tidak ada alasan. Wang Xiaowan berteriak dengan mulut melengkung. Benar, Xiaowan benar, yang seharusnya meminta maaf adalah mereka, bukan kita. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum sambil memakan apel. Ketika Chen Xiaoma mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin terdiam. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu bodoh? Wang Hong adalah kakak laki-laki yang bisa menerima warna hitam dan putih. Jika kamu menginginkan orang kecil tanpa latar belakang sepertimu, bahkan jika kamu mati di tangan Wang Hong, bahkan jika Anda ingin memanggil polisi, apakah menurut Anda polisi akan mengurus hal-hal ini? Apakah tidak ada hukum raja di tempat ini? Wang Xiaowan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Wang Fa. Di tempat ini, Wang Hong dan Zhao Yuanjia adalah Wang Fa. Orang-orang seperti mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini.
Jika Anda tidak meminta maaf sekarang, akan terlambat untuk mengatakan apapun nanti. Kata Chen Xiaoma dengan wajah kosong. Gu Jun, Su Tian, Yang Yingying dan mereka bertiga juga memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kejadian hari ini akan menjadi masalah besar. Tiani Zans duduk di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut kepada Wang Xiaowan, "Xiaowan, tidak peduli apa, kamu adalah orang pertama yang memulai masalah hari ini, atau kamu harus meminta maaf terlebih dahulu." Pada saat ini, Tiani Zans sudah memikirkannya. Karena dialah Fendi Zanders dan yang lainnya mendapat masalah ini, jadi dia tidak bisa hanya duduk diam. Tiani Zans hendak meminta Wang Xiaowan untuk meminta maaf terlebih dahulu, dan kemudian dia meminta Zhao Yuanjia menjadi perantara agar Fendi Zanders dan yang lainnya pergi. Saudari Tiani Zans, kami tidak melakukan kesalahan sama sekali, mengapa kami harus meminta maaf? Wang Xiaowan berteriak dengan penuh semangat. Gadis seperti Wang Xiaowan selalu sangat murni dalam pikirannya, salah itu salah, benar itu benar, dia tidak akan pernah memilih untuk berkompromi karena identitas dan latar belakang pihak lain. Xiaowan, selama kamu meminta maaf sekarang, tidak akan terjadi apa-apa, jika tidak, masalah ini hanya akan bertambah buruk, dan itu tidak baik bagi siapapun. Tiani Zans membujuk dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, jangan khawatir, selama kamu meminta maaf sekarang, aku pasti akan menjadi perantara untukmu ketika Wang Hong dan yang lainnya datang, dan aku jamin kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Kalau begitu aku juga tidak meminta maaf. Wang Xiaowan berteriak dengan keras kepala. Tiani Zans memandang Wang Xiaowan dengan ekspresi tak berdaya yang tidak biasa di wajahnya. Gadis kecil, apa yang dikatakan Nona Zans barusan adalah benar. Selama kamu meminta maaf kepadaku sekarang, aku akan memaafkanmu, dan aku akan memperlakukannya sebagai wajah Nona Zans. Jika tidak, ketika sepupuku Tuan Zhao dan yang lainnya ayolah, maka segalanya tidak sesederhana itu, sebaiknya kamu memikirkannya. Wang Jingsheng berteriak dengan ekspresi sangat bangga. Cantik, minta maaf saja, jangan terlalu keras kepala. Chen Xiaoma juga memandang Wang Xiaowan dan berkata. Wang Xiaowan berdiri di tempatnya, mengertakkan giginya dengan keras, dengan ekspresi yang sangat bersalah di wajahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Xiaowan. Gu Jun mengerutkan kening dan berteriak. Gu Jun, kenapa kamu meneleponku? Kamu tidak ingin aku meminta maaf juga, kan? Wang Xiaowan menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Wang Xiaowan, Gu Jun membeku di tempatnya tanpa berbicara. Tapi hatinya sangat marah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Gu Jun merasa dirinya benar-benar tidak berguna, sehingga akhirnya ia memanggil penyelamat, namun pada akhirnya, bukan saja ia tidak membantu, ia bahkan meminta temannya untuk meminta maaf. Rasa ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba membanjiri hatinya. Ekspresi wajah Su Tian, Yang Yingying dan lainnya juga sangat jelek, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak ingin meminta maaf padanya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah terdiam selama 2 detik, Wang Xiaowan berteriak dengan penuh semangat. Karena kamu tidak ingin meminta maaf, maka jangan meminta maaf. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa kami harus meminta maaf? Fendi Zanders berkata kepada Wang Xiaowan sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Wang Xiaowan tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, karena hanya Fendi Zanders yang mendukung Wang Xiaowan. Saya tidak tahu apakah Anda salah atau tidak, tetapi dalam masyarakat saat ini, bukanlah masyarakat di mana setiap orang memperlakukan orang dengan benar. Ketika Anda keluar untuk jalan-jalan, itu tergantung pada siapa yang memiliki koneksi paling banyak dan siapa yang memiliki koneksi terkuat. Latar belakang. Apakah ada cara Anda dapat membandingkan hal-hal ini dengan Wang Hong? Chen Xiaoma berteriak tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan, orang-orang seperti Wang Hong ingin mempermainkanmu sampai mati, itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut sampai mati, kalian adalah mencoba menyelamatkan mukamu sekarang, dan kemudian kamu akan kehilangan nyawamu. Apakah itu benar-benar layak? Apa itu Wang Hong? Fendi Zanders menjawab dengan ringan kepada Chen Xiaoma. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Xiaoma langsung terdiam, menoleh ke Gu Jun dan berkata, Gu Jun, apakah temanmu punya masalah otak? Saya dengan hormat meminta Anda untuk meminta maaf. Bagaimana sikapnya? Gu Jun melihat posisi Fendi Zanders dan tidak berbicara. Dan Tiani Zans memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah.
Dia merasa ketika Fendi Zanders mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat percaya diri, yang membuat orang merasa sedikit luar biasa. Tiani Zans tidak tahu dari mana rasa percaya diri Fendi Zanders berasal. Fendi Zanders, mengapa saya tidak meminta maaf? Wang Xiaowan tampak sedikit ragu, dan berbisik kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, Xiaowan, ingat, kamu adalah temanku Fendi Zanders, jadi mulai sekarang, tidak peduli apa yang kamu lakukan itu benar atau salah, kamu tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Karena orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membuatmu meminta maaf. Bab 898. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Wang Xiaowan, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Meski perkataan Fendi Zanders benar-benar membuat orang merasa sangat terharu. Tetapi semua orang tahu bahwa Fendi Zanders mengucapkan kata-kata ini hanya karena kesombongan dan ketidaktahuannya. Tetapi orang yang berakal sehat manapun tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, di mata mereka, Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin. Tidak peduli seberapa kuat keahliannya, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Gu Jun, Su Tian dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders, dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Faktanya, apa yang dikatakan Fendi Zanders adalah apa yang ingin mereka katakan, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Melihat posisi Fendi Zanders, Wang Jingsheng mencibir, lalu berkata dengan ekspresi main-main, wah, tidak ada gunanya kamu menjadi sombong sekarang. Saat sepupuku datang nanti, aku akan lihat apakah kamu berani mengatakan itu. Sepupumu bukan apa-apa di mataku. Jika aku membuatnya berlutut, dia tidak akan berani berdiri. Fendi Zanders melihat ke posisi Wang Jingsheng, dan berkata tanpa ekspresi. Jika kamu membuat sepupuku berlutut, dia tidak akan berani berdiri. Setelah Wang Jingsheng mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Tahukah kamu siapa Wang Hong? Apakah kamu pikir kamu adalah kaisar? Kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Chen Xiaoma memandang Fendi Zanders dan berkata sinis. Dia merasa Fendi Zanders agak terlalu konyol saat ini. Tidak banyak orang di provinsi Sanan yang berani melawan orang seperti Wang Hong, bahkan keluarga Chen mereka pun tidak punya nyali. Bagaimana mungkin Chen Xiaoma tidak marah karena siswa miskin seperti Fendi Zanders berani mengatakan hal seperti itu? Kaulah yang benar-benar bodoh. Orang seperti Wang Hong lebih buruk daripada anjing di mataku. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anjing bagiku. Fendi Zanders memandang Chen Xiaoma dengan sangat ekspresi tenang di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa sepupuku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anjingmu. Aku akan memberitahumu bahwa kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, nak. Wang Jingsheng menatap matanya dan berteriak dengan penuh semangat. Dan pengawal di belakang Wang Jingsheng juga mengambil senjata mereka dan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Jika bukan karena mengetahui betapa menakutkannya keterampilan Fendi Zanders, orang-orang ini mungkin sudah bergegas maju. Gu Jun, Su Tian dan yang lainnya memandang Fendi Zanders dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Fendi Zanders mengatakan itu. Dan Wang Xiaowan berdiri di samping Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan Tiani Zans tidak dapat menahan cemberutnya, karena dia merasa Fendi Zanders terlalu bodoh untuk mengucapkan kata-kata ini saat ini. Jelas bahwa dia memprovokasi Wang Jingsheng dan lainnya. Bahkan jika Fendi Zanders ingin meminta maaf saat ini, sudah terlambat. Saudari Pan tersenyum menghina, lalu berkata kepada Tiani Zans, Nona Zans, apakah Anda mengerti sekarang? Fendi Zanders ini baru saja gila. Untungnya, Anda tidak menelepon Tuan Zhao sekarang. Orang-orang ini memang menyelamatkan kamu, tapi mereka hanya ingin pamer di depanmu, seorang bintang besar, dan mereka tidak punya otak sama sekali ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Bisakah kamu membantu mereka sekarang, dan bisakah kamu membantu mereka di masa depan? Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata Sister Pan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan Wang Xiaowan melakukan sesuatu sebelumnya, dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Meskipun Tiani Zans tahu bahwa Fendi Zanders dan yang lainnya memiliki niat baik, cara melakukan sesuatu seperti ini benar-benar tidak dapat dipahami. Nona Zans, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu tidak dapat mengendalikannya bahkan jika kamu menginginkannya. Jika kamu ingin aku mengatakannya,
lebih baik kamu biarkan saja dan biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Sister Pan melihat di Tiani Zans dan melanjutkan. Tiani Zans menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia awalnya berencana untuk meminta Fendi Zanders dan yang lainnya untuk meminta maaf, dan kemudian menjadi perantara bagi Fendi Zanders dan yang lainnya, tetapi sekarang keadaan telah menjadi seperti ini, bahkan jika dia ingin memohon belas kasihan, Wang Hong mungkin tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi, maka dia tidak perlu berpartisipasi dalam hal-hal ini lagi. Saat ini, Fendi Zanders masih duduk di sana tanpa ekspresi. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk. Saya melihat sekelompok orang berjalan masuk dengan sekuat tenaga, dan yang berjalan di depan tidak lain adalah Zhao Yuanjia dan Wang Hong. Setelah Wang Jingsheng melihat Wang Hong, ekspresinya sangat bersemangat, dan dia berteriak dengan keras, "Sepupu, kamu dianggap datang ke sini. Kalian sudah mati, Wang Hong benar-benar ada di sini." Setelah Chen Xiaoma ragu-ragu sejenak, dia berteriak pada Gu Jun dan yang lainnya dengan suara rendah. Setelah Gu Jun mendengar kata-kata Chen Xiaoma, sedikit kegugupan muncul di matanya. Tapi Fendi Zanders masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Hong dan yang lainnya. Orang mana yang memakan hati beruang dan isi perut macan tutul, dan bahkan berani melawan bangsaku? Menurutku kamu tidak sabar. Wang Hong berteriak tanpa ekspresi. Wang Jingsheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak dengan penuh semangat, "Sepupu, anak ini memukulmu." Setelah Wang Hong mendengar kata-kata Wang Jingsheng, ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina, dan lalu dia berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Kaulah yang memukulku." "Ini aku." Fendi Zanders sedikit mengangguk. "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku?" Wang Hong memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Anjing." Fendi Zanders menjawab dengan santai. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang yang hadir membeku di tempatnya lagi, membuka mulut lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira bahkan jika Wang Hong datang sendiri, Fendi Zanders masih punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Melihat posisi Fendi Zanders, ekspresi Tiani Zans menjadi tidak normal, karena dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Fendi Zanders, menyebut Wang Hong seekor anjing di depan banyak orang. "Kamu berani memarahiku?" Setelah Wang Hong sadar, dia berteriak dengan ekspresi sangat marah, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh pinggangnya. "Tahukah Anda, orang seperti Wang Hong biasanya membawa senjata saat keluar?" Ketika Wang Hong melihat Fendi Zanders barusan, dia menyadari bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang pelajar, jadi dia tidak berencana untuk memukul Fendi Zanders dengan keras. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti Fendi Zanders. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu sombong, menyebut dirinya anjing di depan banyak orang. Wang Hong pasti tidak bisa menelan nafas ini. Bab 899. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Dan Wang Hong tidak bermaksud berbicara omong kosong, dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan pistol. Namun sebelum Wang Hong mengeluarkan senjatanya, sesosok tubuh bergegas ke belakang Wang Hong, dan menendang pantat Wang Hong dengan keras. Wang Hong ditendang ke sumber air panas, dia berjuang untuk berdiri, dan kemudian berteriak dengan keras, "Siapa yang baru saja menendangku? Apakah kamu tidak ingin hidup? Wang Hong, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi." Dan orang yang menendang Wang Hong ke sumber air panas tidak lain adalah Zhao Yuanjia. Semua orang yang hadir melihat posisi Zhao Yuanjia, dan wajah mereka tampak semakin bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Yuanjia menendang Wang Hong. Bahkan Tiani Zans bingung ketika dia melihat posisi Zhao Yuanjia, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Tuan Zhao, ini." Wang Hong memandang Zhao Yuanjia, sedikit keraguan muncul di matanya. Tapi Zhao Yuanjia mengabaikan Wang Hong, berjalan cepat ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Zanders, mengapa kamu ada di sini?" Fendi Zanders menoleh dan menatap Zhao Yuanjia dengan ringan, dan berkata dengan santai, "Kamu kenal saya?" "Saya Zhao Yuanjia." Zhao Yuanjia buru-buru menjawab, dahinya dipenuhi butiran keringat halus, dan ekspresinya sangat gugup. "Apa? Orang ini sebenarnya Tuan Zanders?" Bos Zhao berkata begitu, jadi itu pasti. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yuanjia,
bos yang datang bersama Zhao Yuanjia memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka, dan kemudian mereka semua berlari ke depan Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira, "Tuan Zanders, halo." Tanda seru petik 2. Anda harus tahu bahwa para bos ini baru saja mendengar beberapa hal tentang Fendi Zanders dari Zhao Yuanjia. Meskipun hal-hal ini tidak terlalu komprehensif, namun cukup untuk membuat mereka memahami betapa menakutkannya latar belakang identitas Fendi Zanders. Fendi Zanders tentu saja tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Semua orang yang hadir memandang para bos besar di Provinsi Sanan yang berdiri di depan Fendi Zanders dengan cara yang begitu rendah hati, dan mata mereka terkejut selain terkejut. Orang ini adalah Tuan Zanders. Chen Xiaoma, penyelamat yang dipanggil Gu Jun, juga sedikit tercengang saat ini, karena dia telah mendengar sesuatu tentang Fendi Zanders sampai batas tertentu, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders. Saat ini, Wang Hong yang sedang berdiri di pemandian air panas semakin bingung, karena Zhao Yuanjia baru saja menyebutkan masalah Tuan Zanders saat makan malam. Meskipun dia juga sangat ingin tahu tentang pria besar seperti Fendi Zanders, dia tahu bahwa dia tidak punya. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal Tuan Zanders. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Tuan Zanders secepat ini. Dan yang paling penting adalah bangsaku sendiri berkonflik dengan Tuan Zanders. Awalnya, di mata Wang Hong, yang disebut Tuan Zanders ini seharusnya adalah eksistensi dengan keterampilan yang luar biasa, jika tidak mungkin begitu banyak pria besar menundukkan kepala kepadanya. Namun saat ini, pemuda ini terlihat biasa saja, dan terlihat sangat berbeda dari Tuan Zanders yang legendaris. Ketika Wang Hong mengira rakyatnya baru saja berkonflik dengan Tuan Zanders, dia merasakan gelombang ketakutan di hatinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan Tiani Zans, Wang Xiaowan, Gu Jun dan lainnya bahkan lebih bingung. Mereka tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah orang biasa, tetapi pada saat ini, dia entah bagaimana menjadi semacam Tuan Zanders, dan para bos ini tampaknya sangat menghormati Fendi Zanders. Untuk sementara, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini sudah berakhir. Meskipun Tiani Zans adalah bintang besar, ruang lingkup aktivitasnya bukan di Provinsi Dongjiang, jadi tentu saja dia tidak tahu banyak tentang urusan Fendi Zanders. Meski banyak persinggungan antara dunia hiburan dan dunia bisnis, wajar jika para bintang di dunia hiburan tidak mengetahui urusan bisnis. Dan Wang Xiaowan, Su Tian, dan Gu Jun hanyalah mahasiswa biasa. Meskipun Zhao Yulong telah mendengar tentang Fendi Zanders pada awalnya, Su Tian, Yang Yingying, dan Wang Xiaowan sama sekali tidak mendengarkan dengan cermat, dan Gu Jun tidak ada di sana sama sekali, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Wang Jingsheng ragu-ragu sejenak, lalu langsung berteriak pada Wang Hong, "Sepupu, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Anak ini baru saja memukuli orang-orang kita, dan dia bahkan menyebutmu anjing. Cepat beri aku pelajaran. Anak ini." Saat ini, Wang Jingsheng tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan kali ini, dan dia ingin membiarkan Wang Hong mengambil tindakan dan memberi Fendi Zanders pelajaran yang baik. Namun, kata-kata Wang Jingsheng mengingatkan Wang Hong. Wang Hong buru-buru berlari keluar dari kolam air panas, lalu bergegas menuju Fendi Zanders dan berteriak dengan keras, "Tuan Zanders, saya hanya tidak mengenali Gunung Tai dengan mata saya. Kemarilah, saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya." Fendi Zanders menatap Wang Hong dengan dingin, tapi tidak berbicara. Wang Hong tampak bingung, tidak mengerti apa maksud Fendi Zanders. Dia hanya bisa menatap Zhao Yuanjia tanpa daya, seolah ingin meminta bantuan Zhao Yuanjia. Setelah Zhao Yuanjia ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Wang Hong dengan suara rendah, "Apa yang kamu lakukan masih linglung. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Zanders. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Zanders." Setelah Wang Hong mendengar kata-kata Zhao Yuanjia, keanehan muncul di matanya. Dia ragu-ragu selama 2 detik, lalu berlutut di depan Fendi Zanders dengan keras, dan tergagap kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, saya tahu saya salah. Saya buta dan tidak mengenali Anda sekarang. Tolong biarkan aku pergi." Semua orang memandang Wang Hong, yang sedang berlutut di depan Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Tidak ada yang mengira Wang Hong akan berlutut di hadapan Fendi Zanders. Tiani Zans menutup mulut kecilnya, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Apakah Fendi Zanders ini memiliki latar belakang yang luar biasa? Cara Sister Pan memandang Fendi Zanders saat ini sepertinya telah mengalami perubahan yang sangat besar, dan dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tapi Fendi Zanders memandang Wang Hong dengan acuh tak acuh,
lalu berkata tanpa ekspresi, aku bilang kamu adalah seekor anjing sebelumnya, apakah kamu punya pendapat? Tidak ada pendapat, saya tidak punya pendapat. Tanpa memikirkannya, Wang Hong menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya pendapat. Fendi Zanders memandang Wang Hong dan mengangguk. Setelah mendengar percakapan antara Fendi Zanders dan Wang Hong, ekspresi wajah semua orang yang hadir tampak semakin tak terbayangkan. Siapa Wang Hong? Saat ini, Fendi Zanders memanggilnya anjing di depan banyak orang, tetapi dia bahkan tidak berani membantahnya. Pemandangan ini terlalu aneh di mata semua orang. Bab 900. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Tentu saja, orang dengan ekspresi paling terkejut saat ini tidak lain adalah Wang Jingsheng. Awalnya, Wang Jingsheng berpikir bahwa setelah Wang Hong datang, dia pasti akan memberi pelajaran yang baik kepada Fendi Zanders. Tapi dia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Ekspresi kebingungan melintas di mata Wang Jingsheng, dan kemudian dia bergegas ke Wang Hong dengan ekspresi sangat bingung, dan bertanya kepada Wang Hong, "Sepupu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memberi pelajaran pada anak ini?" Wang Hong telah mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi Wang Jingsheng belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Wang Hong tidak berbicara dengan Wang Jingsheng sama sekali, tetapi bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Zanders, lihat kejadian hari ini. Orang ini terlihat sedikit menyebalkan." Fendi Zanders menoleh kepalanya untuk memandang Wang Jingsheng dengan ringan, dan berkata dengan nada tenang. Wang Hong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, saya mengerti maksud Anda, saya berjanji Anda tidak akan pernah melihat orang ini lagi." Setelah mengatakan ini, Wang Hong menoleh untuk melihat ke pengawal di belakangnya, dan kemudian berteriak dengan ekspresi dingin, "Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak segera membawa orang ini pergi? Tuan Zanders tidak ingin kembali melihat pria ini." Ya. Pengawal yang hadir semuanya adalah orang-orang Wang Hong, dan mereka akan melakukan apapun yang dikatakan Wang Hong. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, setelah mendengar perintah Wang Hong, mereka bergegas menuju posisi Wang Jingsheng, mengangkat Wang Jingsheng, dan berjalan keluar dari sumber air panas. Wang Jingsheng sepertinya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, dan berteriak dengan penuh semangat, "Sepupu, apakah kamu bingung? Saya Jingsheng, dan saya sepupu Anda. Jika Anda tidak mengajari anak ini, mengapa melakukannya kamu membiarkan orang-orang ini mengusirku? Sepupu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu tidak memberi pelajaran kepada orang-orang ini? Aku melakukan segalanya sesuai keinginanmu." Wang Jingsheng berjuang sekuat tenaga. Dan Wang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk orang bodoh di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, punggungnya berkeringat, dan dia berdiri di sana dengan linglung. "Sepupu, apakah kamu terlalu banyak minum?" Tapi Wang Jingsheng sepertinya masih belum menyerah untuk berjuang, dan terus berteriak sekeras-kerasnya. "Tutup mulutnya." Wang Hong akhirnya tidak tahan lagi, dia menatap matanya dan berteriak. Salah satu pengawal naik dan langsung menendang perut Wang Jingsheng. Wang Jingsheng berteriak, lalu dengan patuh menutup mulutnya. "Saudara Seng, sebaiknya kamu tutup mulut. Anak ini bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Jika kamu benar-benar mengganggunya, kamu pasti tidak akan mendapatkan buah yang baik." Pengawal lain diam-diam berkata kepada Wang Jingsheng. Latar belakang apa yang dia miliki? Wang Jingsheng berteriak kegirangan. Setelah pengawal Wang Jingsheng mendengar kata-kata Wang Jingsheng, ekspresi wajah mereka sangat rusak. Mereka benar-benar tidak tahu apakah Wang Jingsheng benar-benar bodoh atau palsu. Apa yang terjadi, tapi Wang Jingsheng belum menyadari apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Wang Jingsheng akhirnya dibawa keluar. Adegan menjadi sunyi dalam sekejap. Zhao Yuanjia adalah orang yang paling mengetahui latar belakang Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders tidak berbicara dan Zhao Yuanjia bahkan tidak berani bergerak. Tapi Wang Hong berlutut di tanah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Gu Jun, Tiani Zans, Su Tian dan yang lainnya sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajah Wang Hong juga mereda, lalu dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah? Pergi dan minta maaf pada temanku." Fendi Zanders menjawab Wang Hong dengan ringan. Tapi Wang Hong menatap Fendi Zanders sejenak,
lalu dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, dia bangkit dan berjalan cepat ke arah Gujun, Su Tian dan yang lainnya, lalu meminta maaf dengan tulus. Saat ini, Wang Hong mungkin tidak tahu mengapa dia meminta maaf. Setelah melihat Wang Hong meminta maaf, Fendi Zanders melemparkan apel di tangannya ke tempat sampah, lalu mengulurkannya dengan ringan, dan berkata dengan ringan, Gujun, ini sudah larut, bukankah kita harus kembali? Ah! Gujun masih belum menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia berteriak dengan ekspresi bingung. Ah apa? Fendi Zanders bilang kita boleh pergi. Wang Xiaowan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih Gujun. Kamu bisa kembali. Setelah Gujun sadar, dia mengangguk dengan cepat. Ayo pergi. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju bagian luar sumber air panas. Meskipun Gujun dan yang lainnya penuh keraguan, mereka tidak punya pilihan selain melihat begitu banyak orang menonton saat ini, jadi mereka tidak berani bertanya lagi, jadi mereka hanya bisa mengikuti Fendi Zanders dan berjalan menuju luar. Dari sumber air panas, Wang Xiaowan hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Tiani Zans, lalu mengikutinya keluar dari sumber air panas. Zhao Yuanjia, Wang Hong dan yang lainnya membungkuk dan berdiri di tempat mereka berada, menyaksikan Fendi Zanders pergi dengan wajah hormat, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, kerumunan itu perlahan berdiri tegak setelah melihat Fendi Zanders dan yang lainnya pergi sepenuhnya. Ekspresi wajah Zhao Yuanjia sangat tegang, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya, lalu menoleh ke Wang Hong dan berkata, Wang Hong, kamu beruntung hari ini, Tuan Zanders tidak terlalu peduli. Masalah ini denganmu. Ya, aku tidak menyangka Tuan Zanders akan membiarkanku pergi begitu saja. Ini semua berkat Tuan Zhao atas wajahmu. Saat ini, Wang Hong juga merasa seperti masih hidup setelah bencana, dan berkata dengan gemetar. Terakhir kali Zhu Yongtao menyinggung Tuan Zanders dan membiarkan Tuan Zanders mengambil 50% sahamnya. Anda sangat beruntung hari ini. Anda harus berurusan dengan sepupu Anda itu. Zhao Yuanjia berkata perlahan. Tuan Zhao, menurut Anda bagaimana kita harus menghadapinya? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Hong bertanya dengan lembut kepada Zhao Yuanjia. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tuan Zanders berkata dia tidak ingin melihat orang ini lagi. Bagaimana kamu mencegah Tuan Zanders melihat orang ini? Zhao Yuanjia mengerutkan kening dan memarahi. Aku tahu. Setelah Wang Hong ragu-ragu sejenak, dia sedikit mengangguk pada Zhao Yuanjia. Bagaimanapun, orang-orang seperti Wang Hong dan Zhao Yuanjia adalah gangster, jadi mereka tahu bagaimana melakukan hal semacam ini. Setelah Tiani Zans ragu-ragu sejenak, dia segera berjalan di depan Wang Hong dan Zhao Yuanjia, lalu berkata dengan gugup, Tuan Zhao, Tuan Wang, kejadian hari ini semua karena saya, maafkan saya. Zhao Yuanjia tertegun sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Tiani Zans, Nona Zans, apakah Anda kenal Tuan Zanders? Ketika Tiani Zans mendengar kata-kata Zhao Yuanjia, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tahu.